Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja. Tetap semangat dengan saya, Bung Ropan. Tim Nasional Indonesia ditargetkan oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, untuk bisa melaju ke fase berikutnya. Artinya kalau kita bisa mendapatkan peringkat ketiga atau keempat, itu kita bisa lolos ke putaran keempat. Karena 6 jatah awal itu diambil dari grup A, B, C, 1-2 untuk lolos. Sementara 2 jatah sisa akan dipertaruhkan kembali atau diperebutkan kembali bagi peringkat yang menempati posisi 3-4. Dibuat 2 grup terdiri dari 3-3 untuk mencari 2 slot lagi melengkapi posisi 8 sebagai jatah Asia. Bahkan jatah Asia bisa memungkinkan untuk 9 jatah jika bisa mengalahkan salah satu negara dari Amerika Selatan untuk babak playoff pra Piala Dunia 2026, di mana Amerika dan Meksiko serta Kanada menjadi tuan rumah bersama. Pak Erick Thohir mewanti-wanti saya pikir ke STY, ya mau tidak mau, dan berbicara juga di hadapan para wartawan, para media, bahwa dia ingin STY membawa tim ini melangkah ke putaran selanjutnya, putaran keempat. Kalau posisi 1 sudah berat, posisi 2 juga agak sulit, kecuali itu terbuka kalau kita membuat kejutan besar, mengalahkan Jepang di GBK tanggal 15 November dan mengalahkan Arab Saudi pada tanggal 19. Itu posisi kedua bisa kita ambil. Karena setelah itu kita masih punya 2 lagi kesempatan menjadi tuan rumah di bulan Maret dan bulan Juni 2025, Bahrain dan Cina. Sementara 2 laga tandang kita akan lakukan pada Maret melawan Australia dan Juni penutup melawan Jepang. Jadi memang kuncinya ada di November. Itu yang membuat Pak Erick tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi, ya. Karena Jepang beliau tahu sangat kuat, ya. Dan paling tidak imbang saja sudah luar biasa buat timnas, ya, untuk bisa menahan Jepang, apalagi menang, ya. Karena kata orang sepak bola itu bisa terjadi segala sesuatu. Jepang juga pasti akan berhati-hati karena mereka tahu atmosfer GBK itu luar biasa, bisa menteror mereka, dan kondisi pemain Indonesia sudah berubah, tidak sama dengan di Piala Asia. Itu diketahui dengan pasti oleh pelatih mereka, Hajime Moriyasu, sehingga mereka tidak akan main-main menghadapi Indonesia. Nah, kalau kita bisa menahan imbang paling tidak lawan Jepang, dan kita berharap bisa mengambil 3 poin melawan Arab Saudi. Jika 4 poin ini didapat, peluang untuk menuju ke fase keempat atau putaran keempat sangat terbuka. Artinya mungkin di sana kita bisa mendapatkan 12-13 poin, dan ini pasti lolos, ya, ke putaran selanjutnya. Di awal juga kan STY sudah mengatakan, ya, kita paling tidak posisi keempat yang diincar. Kalaupun kita bisa langsung lolos, itu bonus yang luar biasa. Tapi sayang kita tidak bisa mendapatkan itu di Bahrain. Sudah di depan mata 3 poin lepas. Skor akhir 2-2 dengan, ya, teman-teman tahu semualah. Dengan bagaimana kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf saat itu. Dan akhirnya kita tumbang di Cina dengan 2-1, walaupun penguasaan bola kita sangat tinggi. On target kita juga lebih banyak dari Cina, percobaan menembak, tapi semua itu sia-sia. Karena toh di akhir pertandingan Cina yang menang dengan 2-1. Lain halnya kalau kita bisa menang melawan Bahrain. Pasti lebih pede, kita bisa paling tidak imbang di Cina, itu sudah oke. Tapi 2 away tersebut kita hanya dapat 1 poin dengan imbang melawan Bahrain. Tidak mengapa, lupakan itu semua. Sekarang Pak Ketua Umum sudah mencanangkan, yang memberikan semacam ultimatum dalam tanda kutip kepada STY, bahwa Anda harus bisa membawa tim ini. Semua sudah diikuti. Apalagi Mes Hilger sudah oke, itu kan incaran lama. Kevin Dix bahkan sudah di depan mata. Walaupun mungkin masih tersedia pada bulan Maret yang akan datang, tapi dia sudah pasti. Dia datang untuk bisa membela tim Indonesia sebagai orang yang punya keturunan, ya, Indonesia, karena dia punya latar belakang dengan Bagar Besi, ya, dari Ambon sana. Jai Iset sudah ada, apalagi kurang. Ya, Calvin Verdong sudah datang, Martin Pas, Tom Haye, ya, Ragnar Oratmangun, semua sudah datang. Ya, Eliano termasuk dengan Mes terakhir kan, itu sudah menjadi permintaan dari STY. Jadi ketika ini sudah diberikan oleh PSSI mau untuk memaksimalkan ini, dioptimalkan, ya, untuk pertandingan ke depan. Dan saya pikir wajar-wajar saja kalau Ketua Umum mengatakan demikian, bahwa dia punya hak juga untuk meminta kepada STY untuk fokus menghadapi pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Karena disinilah kuncinya buat kita untuk bisa melihat apakah kita punya kesempatan bisa bersaing lolos ke fase selanjutnya dengan 2 hasil pertandingan di bulan November itu. Makanya dia sudah bilang tentunya ke STY, ya, untuk bisa memberikan yang terbaik, memuaskan penonton yang ada di GBK. Karena ini pasti seluruh penonton akan berharap sekali bahwa
timnas mendapatkan hasil positif. Di saat kita menjamu tim kuat, semua tahu pasti Jepang adalah tim yang kuat. Ya, termasuk dengan Arab juga, ya, sebagai tim kuat yang secara peringkat itu jauh di atas kita. Tapi kita sudah membuktikan diri mampu bisa memberikan perlawanan terhadap Arab dan hampir saja menang. Kita lebih dulu membuat gol sebelum dibalas oleh mereka. Jadi saya pikir peluang itu tetap ada, tinggal dari STY. Tidak boleh lagi main-main, bereksperimen, tentunya belajar dari apa yang terjadi di Qingdao di Cina. Ya, ketika kita mungkin terlalu pede saat itu, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh STY dari Bahrain ke Cina. Ya, tidak perlu mencari siapa salah siapa yang benar di sini, tapi belajar. Dari situ pasti STY harus menurunkan tim formasi terbaik. Ya, kalau perlu semua pemain diaspora yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, ya, untuk bisa bermain di sana. Karena kita butuh poin. Sekali lagi, kita butuh poin untuk menghadapi Jepang dan Arab. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas menghadapi dua tim ini, karena kita tahu sudah pernah maksudnya melawan mereka. Ya, di Qatar, ya, Januari lalu kita sudah melawan Jepang, tampil dengan tim terbaik. Kita kalah 3-1, masih bisa membuat gol lewat Sandy Walsh. Ada satu penalti juga dari kemenangan 3-1 Jepang. Ada satu gol bunuh diri dari kita. Jadi saya pikir kalau lihat dengan materi yang sudah bertambah 7-8 pemain baru yang tidak bermain di sana, kita bisa memberikan perlawanan buat Jepang. Dan itu yang diinginkan oleh para netizen penggemar sepak bola Indonesia, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kita berharap saja, mendoakan ini. Sambil setelah kita mendapatkan hasil bagus, atau paling tidak imbang, kita masih bisa bertarung dengan Arab Saudi untuk berharap 3 poin dari Arab. Makanya STY sekarang mungkin sedang berpikir keras, ya, untuk mewujudkan keinginan dari Ketua Umum, Pak Erik, bahwa dia ingin Indonesia tetap harus ada sampai ke putaran selanjutnya. Karena pemain-pemain sudah bagus, ya, apalagi kalau Kevin Dix bergabung pada tahun depan, mungkin akan datang, kita tidak tahu, ya, amunisi berikut. Jairo Redewald akan datang, bisa saja. Liana Yonatan akan datang, Mauro Silsel mungkin akan muncul, banyak lagi. Ketika kita mendapatkan hasil yang bagus di bulan November, pasti dijamin bahwa banyak pemain-pemain keturunan kita yang bersedia menawarkan diri untuk menjadi pemain nasional, untuk berubah dari warga negara mereka dari Belanda menuju ke Indonesia dan bisa memperkuat merah putih kita. Itu yang bisa terjadi, ya. Jadi saya pikir ini menjadi informasi buat kita semua. Mana Pak Erick Thohir sudah berbicara, ya, kepada wartawan bahwa dia ingin, ya, yang terbaik tentunya untuk pertandingan bagi Indonesia selanjutnya. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.